Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 6, yaitu merupakan constraint. Oke. Constraint adalah batasan atau ukuran yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel lain. Misalnya terdapat keterkaitan tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka adanya constraint antara dua tabel penghapusan tersebut tidak dapat dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint sebagai berikut: not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sintaks penulisannya adalah sebagai berikut: check table, skema, table, column data type, default expression, column constraints, table constraints. Lalu untuk contoh penulisannya seperti ini: create table employee, dimana employee ID memiliki tipe number, first name itu adalah karakter, job ID nya karakter juga. Lalu constraint-nya adalah employee ID PK. Primary key adalah employee ID. Next, constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan sebagai constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primary otomatis tidak boleh null, karena primary key tidak bisa null. Contoh penggunaan constraint not null. Di sini ada create table employee ID-nya number, last name-nya ini adalah karakter, di mana last name ini tidak boleh null. Di sini kita menambahkan constraint not null. Salary number, commission number, hire date. Di sini adalah employee hire date and constraint-nya adalah not null lagi. Di sini ada not null. Di sini kita memberikan nama pada employee-nya, pada constraint-nya. Sehingga di sini constraint-nya adalah bernama employee hire date NN. NN adalah not null. Oke, berikutnya adalah constraint unique. Constraint unique didefinisikan pada suatu kolom bersifat unik. Ilustrasinya sebagai berikut: employee ID adalah unik karena employee ID tidak mungkin sama. Dan di sini email merupakan unik juga, sehingga jika ada yang sama tidak akan diperbolehkan. Constraint employee email UK unique email. Nah, di sini kita mendeklarasikan email, atribut email sebagai unik yang diberi nama employee emp_email_UK. UK adalah unique key atau unique. Lalu ada constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu table. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key yang mengidentifikasi suatu baris dan menjadi unik. Contohnya, penggunaan constraint primary key adalah create table, department ID, number, department name, karakter. Constraint-nya adalah dep name NN, not null, manager ID, number, location ID, number. Constraint-nya adalah dep ID PK sebagai primary key dari department ID.
yaitu department ID. Berikutnya di sini ada ilustrasi menggunakan constraint primary key. Departments primary key ini adalah department ID. Lalu tidak diperbolehkan null dan primary key tidak boleh unique. Tidak boleh sama. Jadi primary key itu adalah unique dan not null. Constraint foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu table, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh table yang lain sebagai suatu primary key. Instalasi penggunaan constraint foreign key adalah sebagai berikut. Departments employee, di sini departments ID yang ada pada table employees merupakan foreign key dari departments ID. Di sini department ID adalah merupakan primary key, sehingga hubungan antara employee dan department ID adalah melalui foreign key-nya. Lalu ada keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada foreign key. Constraint foreign key. Foreign key adalah mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference adalah mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. Undelegate cascade, penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null, mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan sebuah kondisi yang harus dipenuhi setiap kali baris data dalam tabel. Contoh, constraint employee salary min check salary lebih besar daripada 0. Di sini kita bisa mengecek ketika pembuatan tabel apakah salary-nya itu lebih besar daripada 0. Menambahkan suatu constraint. Cara penulisannya adalah alter table, nama tabelnya apa, lalu add constraints, terus di sini constraint-nya apa namanya, lalu ini ada tipe constraint-nya dan kolomnya apa. Misalnya alter table employees, add constraint employees name not null, type-nya adalah employees emp name nn, type-nya adalah not null dengan kolomnya adalah name. Menambahkan constraint seperti ini. Untuk menghapus constraint dapat menggunakan alter table, tabelnya apa, drop constraint name-nya apa, dan tipenya apa pada kolom apa. Next, untuk mendisable constraint dapat menggunakan disable constraint. Untuk melakukan enable dapat menggunakan enable constraint, nama constraint-nya apa. Untuk cascading constraint, klausa cascading constraint dapat digunakan dengan drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Alter table test, drop pk cascade constraints, table altered. Delete table T1, drop pk fk call 1, cascade constraints.
Menampilkan constraints, table user constraint. Menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint dapat berisi C. Constraint check, R. Untuk referential, integrity atau foreign key, P untuk primary key, U itu untuk unique. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Select constraint name, column name, from, user constraint, column, where, table name sama dengan employees. Oke, sekian penjelasan untuk bab 6 kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.